Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi kedua ini, terima kasih Prof. Izin Ibu Emi, Pak Sekor, saya akan menjadi moderator pada sesi kedua menemani Prof. Apa kabar Prof? Sehat ya? Alhamdulillah, baik. Ketemu. Terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan, juga perwakilan dari LPM, teman-teman operator yang juga mungkin hadir di sesi kedua ini. Menyingkat waktu saja, bahwa sesi kedua ini akan diisi materinya oleh Profesor Dr. Insinyur, yang ternyata namanya Ibu Siti Muslimah. Disingkat SM. Ibu SM Widyastuti MSc. Selaku Dewan Eksekutif BAN PT yang akan mengisi materi mengenai kisi-kisi penyusunan instrumen atau borang akreditasi institusi dan akreditasi program studi menuju PT KIS Unggul. Baik, menyingkat waktu Prof, kami persilakan Prof untuk mengisi materinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih Pak Supriyadi Ahmad, kemudian Bu Emi, gimana kabarnya? Suka baik, lama nggak ketemu ya. Dan katanya saya diberitahu keseripahan juga ya Bu Emi. Iya Bu. Jadi ini ya semoga kita diberi Allah kekuatan ya untuk menghadapi ini. Dari UIN Jakarta itu berapa saja ya Mbak Supriyadi Ahmad? Kita asesornya aja sudah yang nggak ada dalam masih bertugas. Aduh, ini memang. Iya, kemarin ada satu dari Fakultas Tarbiyah, itu ada Pak Dr. Abdul Majid Khan. Terus selain itu kan ada juga dari fakultas lain kan? Dari dari fakultas Tarbiyah. Kemudian ada Tarbiyah itu satu lagi siapa ya? Bu Emi mungkin ingat siapa ya yang asesor? Pak Ilyas, siapa ya? Oh, Pak Ilyas, ya, Pak Ilyas dari dakwah, Bu. Iya, dari dakwah. Kemudian Ilyas Ismail. Ya, betul, Bu. UIN Suleman Kalijogo juga ada semua. Di fakultas saya aja dalam seminggu ini tuh 3, yang 2 COVID, yang 1 memang sudah gerah gitu dalam hari Senin sampai malam Bu, tahlilnya terus bergantian tahlil. Iya ya, jadi ibu bapak semua jaga kesehatan gitu. Kadang-kadang keluar hanya untuk apa, tapi ternyata di situ kita ketemu dengan ya mungkin OTG ya, kebanyakan yang sehat, kelihatannya sehat, tetapi dia memang ada sebetulnya dia sakit tapi terinfeksi, tapi secara fisik sehat. Jadi mohon ibu bapak semua hati-hati dalam kondisi seperti ini, dan tentu saja bagaimana supaya imunnya meningkat itu juga membahagiakan diri sendiri gitu, ya, menyemangati diri sendiri, selalu gimana supaya bisa tersenyum, gimana banyak itu kadang-kadang juga meningkatkan imunnya. Mudah-mudahan semua sahabat. Sebetulnya ada 2 yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama adalah tadi sesuai dengan mungkin materinya sudah dianukan ya, dibagi ke ibu bapak semua. Ini tapi yang kedua itu adalah sepertinya ibu bapak itu sudah menyimpan pertanyaan-pertanyaan gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, mungkin juga tidak ada hubungannya dengan ini. Misalnya mungkin ada ibu bapak yang saat ini sedang proses mengusulkan akreditasi, kemudian kok lama nggak, sekarang tempat saya itu sampai mana atau posisinya atau apa, itu monggo juga ya. Nanti kebetulan di BAN PT kan saya bagian proses akreditasi, jadi nanti kalau misalnya ada hal yang ingin ditanyakan permasalahan itu juga monggo, mumpung kita ini Pak
Kopertais memberikan kesempatan kepada Ibu Bapak semua berkumpul. Jadi alhamdulillah mari kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Ya. Dari tadi saya ada di dalam sudah ada semacam sedikit diskusi tentang instrumen baru, dan saya melihat juga banyak usulan-usulan dari PT KIS yang masuk, yang sebenarnya sudah tahu tentang instrumen baru itu. Ya, jadi itu instrumen baru ini, makanya saya tadi sebenarnya untuk instrumen baru itu apa saja ya yang masih belum paham. Kalau misalnya bahwa di instrumen baru itu ada 2 yang harus dimasukkan, yaitu LED untuk APT. Ini saya bagi 2, satu APT, yang kedua APS. Oke. Jadi bahwa yang diunggah itu adalah LKPT untuk APT, LKPT dan LED. Kemudian kalau kita mau, yang saya banyak temui itu pemahaman misalnya DTPS atau DTPS itu gitu ya. Kadang-kadang penjelasannya itu membuat asesor ataupun setelah klarifikasi, asesor sudah menulis begini tapi validator meragukan itu. Nah, ini kadang-kadang yang membuat nilai akhir dari asesor dan setelah divalidasi itu jadi berbeda. Nah, memang di sini peran dari penjaminan mutu atau siapa saja yang Ibu Bapak tugaskan mendampingi prodi dalam proses visitasi. Jadi mesti Ibu Bapak itu harus menugaskan seseorang yang selalu hadir pada saat visitasi dan membantu prodi atau perguruan tinggi. Ya kalau perguruan tinggi kan semua pasti ada, tapi yang prodi saat membaca berita acara. Banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang begini ya. Kadang-kadang saya melihat pemahaman untuk APT dan APS versi 3.0 untuk APD, 4.0 untuk APS itu sudah banyak yang paham. Tapi demikian pada saat mencermati berita acara, Ibu Bapak jangan percaya semuanya kepada asesor. Asesor juga capek. Kadang-kadang mungkin cepat, oh ya sudah setuju. Tapi Ibu Bapak juga harus, memang asesor harusnya cermat. Tapi kan itu bukan prodinya asesor. Kita harus sebagai yang divisit itu harus lebih cermat lagi. Misalnya ditulis bagian penjaminan mutunya bagus misalnya dengan kalimat yang mungkin ini akan dapat skor di atas 3 katanya. Tapi nanti pada saat dosen DTPS-nya itu 5 saja tidak ada. Nah, pasti itu di penjaminan mutu diturunkan. Jadi hal-hal yang ada hubungannya itu mohon dicermati. Jadi bagaimana supaya datanya LKPS maupun LKPT itu datanya harus mendukung pada penjelasan-penjelasan di standar 1. Itu yang penting. Gimana? Sebenarnya Ibu Bapak ingin poin-poin tertentu saja atau dari semua? Karena kalau saya melihat membaca itu sebetulnya sudah banyak yang jelas. Misalnya nanti takut juga bosan. Saya sebenarnya lebih senang kalau ada permasalahan. Jadi misalnya IAPT itu ada 2 buku, yang satu laporan kinerja perguruan tinggi atau LKPT, kemudian laporan evaluasi diri. Itu sudah semua saya kira sudah paham. Kemudian kalau LKPT itu yang dibahas yang pertama adalah tata pamong, tata kelola dan kerjasama. Kemudian kedua itu ada mahasiswa. Yang ketiga sumber daya manusia. Kemudian 4 itu keuangan sarana dan prasarana.
kelima adalah luaran dan capaian. Ya. Mungkin agak singkat. Kemudian kalau tata pamong, tata kelola dan kerjasama itu akan dilihat adalah sertifikasi, akreditasi atau audit eksternal. Kemudian dilihat kerjasamanya. Mungkin kita lihat sebentar tabelnya, ya, pengisian tabel. Ini kalau yang seperti ini Pak Supriyadi amat lebih piawai dari saya yang saya sudah sejak 2012 tidak ya dulu asesor, kemudian sejak di majelis Ban PT, kemudian sekarang Dewan Eksekutif sudah tidak pernah jadi bertugas asesor, tapi hanya membaca untuk validasi. Jadi di sini kita akan mengisi bagaimana dengan sertifikasi atau akreditasi eksternal, kemudian ada tidak akreditasi internasional, kemudian audit eksternal keuangan. Ini ada akreditasi program studi, dari program studi yang Ibu Bapak punyai berapa jumlahnya. Ini saya kira sudah semuanya sudah pernah mengisi kerjasama perguruan tinggi, kerjasama penelitian, dan kerjasama pengabdian pada masyarakat. Kemudian tertulis seleksi mahasiswa baru, ada mahasiswa asing enggak, terus mengatakan kalau tidak ada mahasiswa asing enggak dapat unggul. Tidak, bukan itu. Nanti ada kan poin-poin yang memang ini harus dapat berapa supaya unggul. Kemudian ini tidak ada mahasiswa asing pun kan tidak nol nih Pak Supriyadi. Ya, jadi ada nilainya gitu. Jadi tidak pelajaran praktikum, praktek PKL. Kita bisa melihat, kita ingat tentang bagaimana dengan seleksi mahasiswa baru. Jadi Ibu Bapak juga harus hati-hati dalam mengisi ini. Jangan hanya melihat kepada supaya nilainya nanti skornya 4. Itu akan sulit karena nanti dilihat dari dari jumlahnya. Kita kan kalau kadang-kadang mikir bagaimana ya supaya 4. Kemudian dibuat bahwa di sini ini nanti bisa kalau N-nya seperti ini jadi 4. Tapi nanti validator, saya tidak tahu asesor juga semoga ya, itu akan melihat DSM 4 seperti sekian, kemudian nanti dilihat lulusannya. Tidak sesuai loh, berarti kok mengatakan misalnya 90% lulus, tapi jumlahnya penghitungannya itu aneh di sini. Karena apa? Karena pas ditanya jumlah lulusan berapa, jujur ini sekian, lupa bahwa pernah mengisi yang ini. Ya, jadi harus semua itu kalau dilihat harus sinkron. Nah, sumber daya manusia, kecukupan dosen perguruan tinggi, beban produktivitas penelitian dan PKM rekognisi dosen. Ya. Jadi kita melihat di sini tabel butir penilaian SDM. Kecukupan dosen perguruan tinggi, ini pendidikannya. Kemudian memang kalau tidak ada S3-nya itu mau unggul akan tidak bisa gitu ya. Kemudian jabatan akademik dosen, nah ini mungkin bersama-sama dengan Kopertais bagaimana dosennya itu semua punya jabatan, misalnya seperti itu ya. Kemudian sertifikasi dosen, mestinya banyak yang sudah tersertifikasi. Dosen tidak tetapnya bagaimana, ini juga harus ingat bahwa dosen tidak tetap itu jumlahnya tidak boleh lebih dari 40%. Kalau lebih nanti susah juga. Nah, ini Ibu Bapak tadi menugaskan seseorang yang mengawal prodinya pada saat proses itu harus tahu rambu-rambu seperti ini. Jadi biasanya prodi itu kalau divisi itu sudah mikirnya itu sudah nggak kemana gitu ya, sudah saking asesor itu ya kadang-kadang ada yang baik atau baik tapi bahasanya kurang bagus cara menyampaikan yang bikin asesi itu jadi stres gitu ya. Nah kalau sudah seperti itu pengennya kan cepat selesai. Demikian berita acara ya sudah pokoknya asesor itu percaya
disetujui. Nah, nanti kalau keluar hasilnya tidak sesuai harapan, baru loh, kok seperti ini, kan kemarin harusnya begini-begini. Nah, itu kuncinya ada di berita acara. Ya, jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama adalah saat penyusunan usulan pertama ini membuat LKPT dan LED. Yang kedua adalah saat visitasi, bagaimana berita acara itu dibuat. Itu adalah kunci yang harus Ibu Bapak perhatikan. Ini rekognisi, misalnya belum tidak apa-apa, ya tidak apa-apa rekognisi ini. Kemudian laporan kinerja perguruan tinggi tentang keuangan sarana dan prasarana. Perolehan dananya dari mana, bagaimana dengan penggunaannya. Kita lihat kalau di sini ditanyakan bagaimana dari mahasiswa, kemudian kementerian dan atau yayasan. Kalau PTS kan biasanya yayasan, ya dari yayasan. Apakah bisa? Kemudian PT sendiri, sumber lain dalam dan luar negeri gitu ya. Jadi kadang-kadang itu saya tidak tahu karena bukan asesor ya, karena bukan asesor yang visit, tapi ada banyak dari PT KIS yang menuliskan, asesor menuliskan pada laporannya yang pada saat kami validasi itu adalah sumber lain dari luar negeri itu banyak. Itu ya. Jadi kan kadang-kadang dibahas dia, terus saya jawab mungkin bantuan dari Saudi Pak itu kalau bisa jangan, kenapa mereka bisa dapat sekian ini padahal misalnya mahasiswanya sedikit, kemudian dananya dari mahasiswa juga sedikit, tapi tahu-tahu ada dana banyak. Dari mana? Dari sumber lain. Nah, ini kadang-kadang ada pertanyaan juga, akan bagus kalau dituliskan di situ sehingga pada saat divalidasi itu validator juga yakin, oh ya benar memang ada dana dari ini, bantuan dari ini. Kan biasa seperti kalau Vatikan itu suka menyumbang gereja itu ya, di perguruan tinggi agama yang non muslim mereka juga menuliskan bahwa sumbangan itu banyak mereka dari gereja itu, tapi kita pun kan juga ada dana tertentu. Nah, itu akan ditulis dengan jelas, akan meyakinkan terutama validator yang tidak datang itu ya, tapi membaca tulisannya asesor. Nah, laporan kinerja perguruan tinggi ini jadi tadi kita akan dilihat indeks prestasinya mahasiswa, kemudian sertifikat kompetensi, profesi, atau industri. Tentu saja ini akan disesuaikan dengan bentuk perguruan tingginya. Tidak ada kalau misalnya yang bukan ada hubungannya dengan industri terus harus ada buktinya gitu dengan industri. Kalau pendidikan mestinya juga hubungannya dengan sekolah yang setelah selesai misalnya bekerja di satu sekolah menengah apa, nah itu kan yang dilihat akan seperti itu. Kemudian daya saing lulusan, citasi ilmiah, publikasi pengabdian kepada masyarakat, ini sekarang juga diperhatikan. Kemudian prestasi akademik atau non akademik mahasiswa. Jadi bisa juga misalnya mungkin di PT KIS banyak itu ya, tilawatil Quran misalnya seperti itu bisa juga lomba-lomba seperti itu kan juga masuk kepada prestasi. Kinerja lulusan, produk atau jasa yang diadopsi oleh mungkin kalau PT KIS masyarakat gitu ya. Masyarakat kan banyak sekali buku-buku penterjemahan atau mungkin juga dari dosen yang menjelaskan tentang pemahaman misalnya ayat-ayat tertentu yang ini hubungannya, karena saya orang kehutanan, saya mikirnya dengan lingkungan misalnya seperti itu, yang dulu mungkin belum begitu difahami, tapi ternyata setelah dipelajari itu oh ini tuh hubungannya seperti ini gitu katanya, karena saya dulu tertarik dengan bagaimana ayat Quran itu menjelaskan tentang klorofil itu hijau daun gitu, yang dulu
Mungkin waktu saya masih SMA, waktu belajar dulu, belum tahu itu bahwa oh ternyata ayat itu menjelaskan tentang klorofil. Nah, ini hal-hal yang semacam ini, kalau meskipun bentuknya itu dari dosen sederhana dalam terjemahan, itu juga suatu hal yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ya. Kemudian ya ini publikasi ilmiah, luaran penelitian. Kemudian di sini itu adalah evaluasi diri. Itu terdiri dari cakupan evaluasi diri, kriteria, analisis dan penetapan program pengembangan institusi. Penutup. Yang harus diketahui adalah evaluasi diri itu evaluasi diri yang mestinya ada hubungannya dengan LKPT atau LKPS yang kita buat. Itu ya. Jadi evaluasi diri itu tidak harus bagus. Bagus maksudnya gini, maksudnya apa ya? Harus bagus, tapi bagusnya itu bukan berarti semuanya tidak ada masalah gitu ya. Jadi evaluasi diri itu adalah memahami apa yang kekurangan kita, dan itu nanti kita paham. Kalau tahu kekurangan kan nanti tahu bagaimana cara mengatasi. Itu yang penting yang itu gitu ya. Ada yang LKPT-nya itu tidak bagus, mohon maaf, kurang-kurang itu evaluasi dirinya mau tidak ada masalah, kami sudah ini. Tapi itu dari data LKPT itu tidak mencerminkan itu gitu. Jadi yang penting kan kalau evaluasi diri itu tidak harus selalu semuanya sudah terselesaikan. Karena itu harus dibuktikan dengan data di LKPT tadi atau LKPS kalau prodi. Jadi evaluasi diri ini ada pengantar, ringkasan eksekutif, dan pendahuluan. Pendahuluannya adalah latar belakang, kondisi eksternal, dan profil institusi. Kemudian kriteria, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 poin. Kemudian di sini analisis dan penerapan program pengembangan institusi itu ada analisis capaian kinerja, analisis SWOT, strategi pengembangan, program berkelanjutan. Nah, pada saat saya juga ingin mengingatkan lagi, misalnya kembali ke sana LKPT atau LKPS, itu kadang-kadang perguruan tinggi atau prodi itu dalam menulis atau asesor menulisnya ya, tapi asesor menulis seperti itu, Ibu, mungkin asesor membaca dari usulan. Kemudian waktu saat visitasi tidak ada perubahan. Nah, itu harusnya mungkin usulannya seperti itu. Kalau Ibu Bapak merasa itu kurang pas atau apa, tolong dilengkapi pada saat visitasi sehingga di berita acara itu ada perubahan. Ya, misalnya tentang research study, misalnya kayak gitu. Sudah dilakukan, bla bla. Nah, metodenya bagaimana? Mesti harus ada penjelasan itu. Kalau Ibu Bapak ingin nilainya bagus. Tapi kalau nanti ngikuti asesornya senangnya hanya poin black gitu, sudah Ibu Bapak juga ya setuju, tanda tangan. Nah, kami itu kalau Ibu Bapak misalnya banding atau tidak menyetujui dengan berita acaranya itu, kami selalu mengatakan, nah ini berita acara itu adalah sudah kesepakatan antara asesor dan prodi atau perguruan tinggi. Jadi waktu seperti itu jumlah dosen 10, jumlah mahasiswa 750 misalnya. 1:75 kan nggak akan lolos itu di BANPT, pasti jadi tunda dosen. Loh, enggak, itu keliru, kami kan nggak sampai, itu hanya 500 kok. Nah, kapan itu dibaca? Itu harus yang rasio mahasiswa dosen itu sensitif itu. Jadi kalau di PD Dikti tidak sesuai, tapi pada saat visitasi asesor menuliskan itu sesuai dengan rambu-rambu BANPT, kami akan mengikuti yang visitasi asesor. Meskipun PD Diktinya, misalnya PD Diktinya dosen 10, mahasiswanya 1000. Berarti kan 1:100. Tapi kalau visitasi, kemudian asesor mengatakan bahwa dosennya 10, mahasiswanya 60, maka itu
akan lolos. Tidak ada tunda dosen, tidak ada. Karena apa? Karena HNPT lebih mempercayai data terbaru dari asesor. Tapi kalau perpanjangan dalam tanda petik otomatis, mungkin tadi Mas Ki juga sudah menjelaskan itu ya, yang kena sanksi. Itu kita melihatnya ke PD Dikti. Demikian Ibu Bapak tidak mengawal PD Diktinya, maka nanti akan kena. Nih. Kalau penetapan yang berarti itu adalah visitasi, kami akan mengikuti data dari asesor. Sebaran penilaian LED, ya, ini ada cakupan, evaluasi diri, ada kriteria, analisis dan penetapan program, kemudian penutup. Yang dibagi dari evaluasi diri, cakupannya itu pengantar, ringkasan, eksekutif, pendahuluan. Ini saya kira Ibu Bapak sudah membuat semua. Ya. Kita lihat kepada perguruan tinggi akademik dan ini vokasi. Kemungkinan kalau Kopertais sekolah tinggi, ya, universitas mungkin seperti itu akan akademi akan ikut PT akademik. Jadi semoga hafal butir 7 apa? Syarat terakreditasi itu harus sama dengan atau lebih besar dari 2. Jadi untuk terakreditasi itu nomor 7 butir 7 15 21 24 itu harus sama dengan atau lebih besar dari 2. Kemudian untuk baik sekali butir 7, 10, 15, 56 itu harus lebih besar atau sama dengan 2,5. Yang lain boleh 2. Yang ini. Ya. Kemudian kalau ingin unggul perguruan tinggi, maka butir 7 itu lebih besar atau sama dengan 3. Yang 10 lebih besar atau sama dengan 3,25. Yang 15 lebih besar atau sama dengan 3. Yang ini 56 butir ini lebih besar atau sama dengan 3,25. Yang lain ini boleh 2. Jadi kalau keterangan syarat perlu tadi butir 7 apa toh? Ketersediaan dokumen formal. Saya kira Ibu Bapak sudah hafal dan bukti sahih praktek baik perguruan tinggi. Itu akan dilihat adalah organ atau fungsi SPMI, dokumen SPMI, auditor internal, dan hasil audit. Jadi butir-butir ini tuh harus tertulis. Butir 10 adalah perolehan status terakreditasi seluruh PS. Butir 15 adalah efektivitas SPMI meliputi 4 aspek. Ya. Jadi keberadaan dokumen formal, penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu yang konsisten. Jadi kalau standar mutu, jaminan mutu itu kalau yang penting itu adalah selalu saya sampaikan, mungkin bukan hanya sekali ini ya, mempunyai buktinya. Jadi kalau sudah mau divisit ya terus dibuat aja langsung gitu ya. Jadi mestinya itu harus ada monef dan pengendalian terhadap standar mutu, tindak lanjut pelaksanaan ya. Kalau ini itu harus ada dalam butir 15. Rasio ini butir 21 rasio dosen tetap terhadap jumlah PS. Untuk perguruan tinggi yang dilihat adalah kalau Ibu Bapak mempunyai mempunyai prodi 3, maka dosennya itu di PD Dikti minimal adalah 15. Ya. 3 kali 5. Kalau ini asesor mengatakan apa? Dia mengatakan menulisnya adalah dosennya ada 20, PS-nya 3, tapi di PD Dikti kurang dari 15. Ini juga akan keluar S-nya. Jadi di PD Dikti itu minimal satu prodi harus ada 5 dosen. Jadi kalau untuk prodi akan dilihat minimal 5 dosen. Kalau perguruan tinggi akan dilihat jumlah prodi kali jumlah
minimal dosen. Jadi 5 kan. Kalau 2 prodi minimal 10. Kalau 3 prodi minimal 15. Itu yang di PDDikti. Kemudian prosentase dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen. Jadi ini harus kurang dari 40%. Jumlah publikasi jurnal 3 tahun terakhir dan jumlah publikasi 3 tahun terakhir untuk PT Vokasi. Ini bisa dibaca nanti ya. Memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah publikasi lebih besar atau sama dengan 2. Syarat perlu terakreditasi tadi di sini. Di sini ya. Di 7, 15, 21, 24 ini ada di sini. Kemudian syarat perlu peringkat unggul. Ini skor butir dengan sistem penjaminan mutu harus lebih besar atau sama dengan 3. Ini apa? Ini kualitatif, tapi tetap harus bisa dilihat dengan butir lainnya. Kalau saya itu jadi validator, pertama kali yang saya lihat adalah butir kuantitatif dulu. Ini saya jadi kuantitatif. Setelah saya lihat, dihitung semua dengan rumus, benar atau tidak. Tentu saja kalau mengatakan lulusan yang bekerja sesuai bidang adalah 75%. Itu tinggi nilainya. Tapi setelah dilihat lulusannya baru 4 orang, karena pertama kali jelas nggak akan dapat skor 4 atau berapa, paling 2 itu karena baru pertama kali dan jumlahnya sedikit. Jadi mahasiswanya itu jumlahnya misalnya TS itu bisa 100 atau 200, yang lulus baru 4, belum bisa mencerminkan bahwa itu bekerja di tempat yang pas 75%. Jadi di situ akan bermain logika. Ya. Nah setelah kuantitatif selesai, maka baru saya akan bekerja melihat poin-poin yang kualitatif. Nah kualitatif ini tentu saja saya akan berpikir tadi misalnya penjaminan mutu dosennya DTPS-nya kurang dari 5, berarti kurang ini penjaminan mutunya. Gitu ya. Jadi nggak mungkin kalau penjaminan mutunya ditulis 3, DTPS-nya itu 5 saja nggak ada. Itu tidak memperhatikan penjaminan mutu. Jadi mesti nanti akan diturunkan oleh validator. Jadi semuanya yang kualitatif itu validator biasanya akan melihat ke datanya dulu, kuantitatifnya dulu. Ini syarat peringkat baik sekali menerjemahkan dari tadi di sini, ya. Kemudian untuk kalau unggul juga akan melihat di situ. Ini APS sampai jam berapa saya Pak Suryadi? Siap Bu. Sampai jam berapa? Nanti diskusinya jam berapa? Waktu kita sampai jam 15.30. Oh iya. Jadi nanti bisa sampai jam 16 Prof kalau memang diperlukan. Bisa sampai jam 16. Kita sediakan waktu. Oke, saya lanjutkan ini. Berarti saya masih bisa ada waktu untuk melanjutkan sebentar lagi, untuk diskusinya setelah itu. Silakan, Bro. Silakan. Ini untuk APS, APS, LKPS sama juga di sini. Tata pamong, tata kelola dan kerjasama, kemudian bagaimana mahasiswa, SDM-nya bagaimana, keuangan dan sarpras, pendidikan, penelitian, PKM, luaran dan capaian tridharma. Kemudian kalau LED ini ada pendahuluan dan ini pendahuluannya dasar penyusunan, mungkin sudah lihat, ya sudah pernah melakukan. Kemudian LED akan dilihat kondisi eksternal, profil UPPS, kriteria, analisis dan penetapan program pengembangan UPPS, kemudian ada penutup. Ada dasar penyusunan, kemudian tim penyusun dan tanggung jawabnya. Ini semuanya sebetulnya
yang instrumen lama juga akan dilihat seperti tim penyusun dan tanggung jawabnya, kemudian mekanisme kerja penyusunan LED. Ini akan dilakukan. Nah, ini saya ingin menjelaskan tentang ini. Ada beberapa yang mungkin kurang paham dengan DTPS. Jadi, dosen itu ada, DTPS itu adalah dosen yang sesuai bidang. Jadi, kalau dosen itu terdaftar di PD Dikti, hanya apa yang mudah itu prodi. Sekarang sudah pisah ya, Al-Quran dan hadis itu sekarang sudah pisah ya. Ilmu hadis misalnya begitu. Misalnya prodinya ilmu hadis ini terdaftar di PD Dikti 5. Nah, kemudian ternyata mahasiswanya banyak. Mahasiswanya TS itu bisa misalnya berapa? 500 misalnya, 500 atau 600. Karena termasuk prodi baru yang banyak peminatnya, maka 4 tahun itu satu angkatan bisa 100 atau 150 gitu ya. Nah, berarti kalau 5 kali maksimal 60 kan hanya bisa 300. Kalau itu sampai 400, pokoknya lebih sedikit tuh, 301 itu sudah nggak bisa, pokoknya 60 itu, di 60 ke bawah. Terus bagaimana dosennya? Nah, misalnya ilmu hadis itu ada S1, S2, dan S3. Jadi, untuk Dian, suaranya kok kurang kenceng ya, kecil banget. Maaf, mungkin dari volume Bapak dicoba Pak, sedang ada materi dari Prof. Monggo Prof, dilanjutkan. Oh, yeah. Jadi Suaranya bagus kok. Di PD tadi Ibu Bapak boleh menggunakan dosen S2 dan S3 ini untuk rasio mahasiswa dan dosennya. Jadi kalau misalnya yang PD Dikti S1-nya itu ada 5, kemudian rasio mahasiswa dan dosen karena jumlah mahasiswanya 400 kan melebihi batas. Nah, itu Ibu Bapak bisa menggunakan dosen yang tercantum di S2 untuk rasio mahasiswa dan dosen. Tapi begini, semuanya misalnya punya S1, S2, S3 dalam prodi yang sama. Itu masing-masing harus punya 5 minimal untuk PD Dikti. Ya. Hanya saja kalau untuk rasio mahasiswa dan dosen, Ibu Bapak boleh menggunakan dosen S2 maupun S3 untuk membantu rasio dosen dan mahasiswa S1. Demikian juga sebaliknya, asal memenuhi persyaratan. Maksudnya kalau S2 dan S3 itu ya doktor lah, gitu ya. Kalau S1 kan masih boleh S2. Jadi jangan mengatakan bahwa semua harus di PD Dikti. Saya sekarang kalau tunda dosen itu banyak yang kirim surat bahwa ini sudah kami mengunggah di PD Dikti. Tidak perlu di PD Dikti, boleh 5 saja sudah cukup. Yang lain boleh dengan SK yayasan, kemudian menunjukkan bahwa ijazahnya itu sesuai bidang, tidak ada di PD Dikti pun boleh. Gitu ya. Untuk dosen ini banyak sekali yang sepertinya pemahamannya agak belum pas. Asesor pun kadang-kadang juga belum paham, tapi kita sudah berusaha menjelaskan selalu dengan apa yang dimaksud DTPS. Ya. Jadi ini kan ada profil dosen, keahliannya, kemudian kinerjanya. Ini harus dilihat dengan ini. Kemudian syarat perlu terakreditasi ini yang harus ada 3 butir supaya bisa terakreditasi adalah skor butir penilaian penjaminan mutu. Oke. Jadi tidak boleh lupa ini asesor kalau bisa
jangan sampai dibiarkan menjelaskan. Kalau kita asesi kan tidak tahu apa yang dinilai oleh asesor, tapi paling tidak dengan penjelasan yang ada itu jangan sampai dibuat kira-kira nanti hasilnya kurang dari 2 gitu ya. Jadi itu harus minimal 2. Kemudian skor butir penilaian kecukupan jumlah DTPS ya, itu juga ada minimal. Kemudian penilaian kurikulum ini juga harus lebih besar atau sama dengan 2. Nah, yang ini untuk prodi-prodi tertentu mungkin bisa dilihat, ada beberapa tentu saja untuk dokter itu akan berbeda. Kalau untuk dengan diploma, dengan sarjana terapan, ini matriksnya ada, jadi Ibu Bapak bisa melihat. Inilah saya lebih menjelaskan. Ya, saya menjelaskan, jadi ini ada dokter terapan, mungkin disesuaikan. Mohon maaf saya tidak memilih kemarin, jadi saya ambil semuanya tentang bagaimana syarat-syarat yang dibutuhkan. Kemudian kalau mau menyusun LKPS dan LED, isi form LKPS dan LED, kemudian Ibu Bapak bisa melihat di lamannya Ban PT, kemudian matriks penilaian itu juga digunakan, tapi jangan menuliskan sesuai dengan matriks itu ya, persis. Atau asesor itu kadang-kadang juga menjelaskan sesuai dengan matriks, jadi malah sulit untuk memvalidasi. Kemudian nanti ada yang mestinya L2 Kopertais di sini sudah ada siapa saja yang akan membantu mereview, kemudian diperbaiki, dan dokumen pendukung disiapkan. Nah ini ya, dokumen pendukung itu sangat perlu, baik pada saat penyusunan seperti ini untuk pengusulan, tapi juga pada saat mengajukan ISK, ataupun juga pada saat tidak lolos pemantauan. Itu akan bagus dibuat apa ya, kalau paling enggak link, ada linknya yang data-data ijazahnya. Kadang-kadang saya menerima disposisi surat yang mengatakan guru menyampaikan bahwa kami di PDDT tidak benar, maka yang benar adalah ini. Nah, itu akan sulit juga untuk menerima kami. Jadi harus ada apa ya, pendukung, datang pendukung. Misalnya dia ijazahnya dari mana, kemudian bidangnya di ijazah itu apa, sehingga untuk misalnya mau dimasukkan sebagai DTPS itu kita bisa yakin.